Dari catatan Walhi Sumatera Barat, lebih dari 10.000 hektar lahan termasuk hutan dan kemudian hari ini digerogoti aktivitas tambang emas ilegal. Kejadian meninggalnya orang di dalam aktivitas tambang emas ilegal ini bukan perkara 1-2 kali. Dari catatan Walhi setidaknya dari tahun 2012 sampai tahun 2026 sudah 48 orang kemudian meninggal karena aktivitas tambang emas ilegal. Jumlahnya tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Ada di Kabupaten Solo, Kabupaten Pasaman, Pasaman Barat, kemudian Kabupaten Dharmasraya, dan seluruh kabupaten yang kemudian hari ini terbebani aktivitas tambang emas ilegal. Kemudian dari catatan Walhi, di Sijunjung sendiri sebenarnya ada 116 titik tambang emas ilegal. Seluruhnya kemudian beroperasi tidak jauh dari jalan nasional, kemudian jalan lokal, bahkan dekat dengan kantor-kantor aparat penegak hukum. Di Nagari Guguk ini sendiri sebenarnya jarak dari aktivitas tambang itu hanya 19 km yang dari kantor Polres Sijunjung. Nah, artinya memang pertambangan emas ilegal di Nagari Sijunjung atau di Kabupaten Sijunjung ini merupakan kejahatan terbuka. Jadi semua orang bisa melihat, kepolisian bisa melihat, dan ini bukanlah tambang rakyat. Karena penggunaannya atau pengerukannya menggunakan alat berat. Jadi tidak mungkin kemudian rakyat yang kemudian hari ini disalahkan. Walhi menilai Gubernur Sumatera Barat, kemudian Kepala Daerah, Bupati Sijunjung, dan kemudian kepolisian hari ini orang yang kemudian harus dimintai pertanggungjawaban. Langsung begitu. Karena Walhi pun sudah beberapa kali kemudian menyurati, kemudian melaporkan Gubernur Sumatera Barat ke Komnas HAM misalnya, kemudian melaporkan beberapa tindak pidana aktivitas tambang tanpa izin ini ke kepolisian. Tapi sampai saat ini yang dilakukan hanyalah gimmick begitu. Jadi tidak ada upaya pengungkapan serius oleh aparat penegak hukum, kemudian Gubernur Sumatera Barat dan Bupati yang hari ini ada aktivitas tambang emas ilegal. Kemudian Walhi sebenarnya mendesak bagaimana pemerintah dalam hal ini Gubernur Sumatera Barat, kemudian kepolisian itu melakukan pertaubatan ekologis, mengakui kesalahan dan kemudian melakukan penindakan dari aktivitas tambang emas ilegal ini di Sumatera Barat. Karena ini pidana yang kemudian tidak hanya terjadi di konteks tambang emas ilegal saja atau di pertambangan, tetapi juga pidana kehutanan. Karena sebagian besar tambang-tambang tersebut itu berlokasi di dalam kawasan hutan. Polda Sumbar, ya Ibu sampaikan, kita sama seperti kemarin-kemarin juga komit ya dalam rangka penegakan hukum, preventif, upaya-upaya lain gitu kan. Baik secara himbauan, edukasi kan memang ini gencar gitu. Cuma nggak tahu ini kan masalah perut ya, masyarakat dibawa kayak ini kucing-kucingan. Turun juga kita ke lapangan, masyarakat berhenti. Terus kemarin kita sudah tidak di lapangan, memulai lagi. Yang penting jelas Polda Sumbar itu komit dalam rangka upaya preventif, gakum, dan masalah preemptif juga gitu untuk masalah-masalah penanganan tambang ini di Sumatera Barat. Terus imbauan dan upaya preventif lainnya juga gencar. Di samping itu karena ini masalah mata pencarian ya, ini tetap saja berjalan, masyarakat juga kadang-kadang tetap beraktivitas walaupun himbauan juga gencar berbagai upaya gitu. Seperti itu Pak Yudi. Bu, terima kasih banyak ya Bu.